Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tia Renipa dengan NIM 233312. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah manajemen pendidikan Islam, yaitu terkait manajemen hubungan madrasah atau pesantren dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Adapun proses komunikasi dan interaksi yang bertujuan membangun hubungan harmonis antara lembaga pendidikan dan komunikasi sekitar. Poin utama terkait dengan manajemen hubungan ini meliputi yang pertama itu tujuan hubungan. Tujuan hubungannya ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan madrasah atau pesantren dan mendorong partisipasi aktif masyarakat sekitar dan menyesuaikan program pendidikan dengan harapan serta kebutuhan masyarakat. Itulah salah satu tujuan hubungan dari hubungan masyarakat dengan madrasah atau pesantren. Yang kedua itu jenis hubungan. Yang pertama yaitu hubungan pendidikan, hubungan antar budaya. Yang ketiga itu adalah hubungan kelembagaan. Nah, hubungan pendidikan ini mencakup itu kerjasama untuk meningkatkan atau mendukung proses belajar mengajar yang ada di madrasah. Yang kedua itu hubungan antar budaya, yaitu menghargai keberagaman budaya di lingkungan madrasah dan masyarakat melalui kerjasama organisasi. Yang ketiga itu hubungan kelembagaan, yaitu menjalin kerjasama antara madrasah atau lembaga pendidikan lainnya untuk mendukung pengembangan pendidikan dan program madrasah itu sendiri. Adapun manfaat hubungan madrasah atau pesantren dengan masyarakatnya adalah yaitu meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap lembaga pendidikan serta mendorong kemajuan madrasah atau pesantren dengan penyelenggaraan pendidikan Islam yang berkualitas. Materi selanjutnya itu adalah administrasi pendidikan Islam. Administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan baik personal, spiritual maupun material yang bersangkutan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya itu administrasi pendidikan Islam. Administrasi pendidikan Islam adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh aktivitas pendidikan dalam lembaga pendidikan Islam agar tujuan pendidikan Islam dapat tercapai secara efektif dan efisien. Proses ini berlandaskan pada nilai-nilai Islam, Al-Quran, dan hadis. Adapun tujuan administrasi pendidikan Islam yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan Islam, mewujudkan aktivitas belajar mengajar, mengatur sumber daya pendidikan dengan baik. Yang terakhir yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Islam itu sendiri. Poin ketiga yaitu prinsip administrasi pendidikan Islam. Yang pertama keadilan, yang kedua amanah, yang ketiga musyawarah, yang keempat yaitu efektif dan efisien. Nah, yang selanjutnya itu ruang lingkup administrasi pendidikan Islam. Ruang lingkup administrasi pendidikan Islam mencakup yang pertama administrasi kurikulum, yaitu mengatur isi, metode, evaluasi pembelajaran Islam. Yang kedua administrasi kesiswaan, yaitu mengolah kegiatan peserta didik. Yang ketiga administrasi tenaga pendidik, yaitu rekrutmen, pengembangan, dan evaluasi guru dan staf. Yang selanjutnya itu administrasi sarana prasarana, yaitu pengelolaan fasilitas dalam lembaga pendidikan. Yang terakhir yaitu yang selanjutnya administrasi keuangan, yaitu pengelolaan dan perencanaan dana pendidikan. Yang terakhir administrasi humas atau hubungan masyarakat, yaitu menjalin relasi dengan masyarakat atau lembaga lainnya. Yang terakhir yaitu ciri khas administrasi pendidikan Islam itu sendiri. Yang pertama yaitu berorientasi pada pembentukan akhlak dan karakter Islami, berlandaskan tauhid dan nilai-nilai ilahi, dan yang terakhir adalah pendidikan sebagai ibadah. Materi selanjutnya yaitu adalah konsep dan pelaksanaan dalam lembaga pendidikan Islam, yaitu konsep pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses pembinaan dan pengembangan potensi manusia secara menyeluruh berdasarkan ajaran Islam agar menjadi manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Tujuan pendidikan Islam yaitu adalah
membentuk pribadi muslim sejati, menanamkan nilai-nilai keimanan, ibadah, dan akhlak. Yang ketiga yaitu menjadi hamba Allah yang taat dan khalifah di muka bumi. Itulah beberapa tujuan pendidikan Islam. Yang selanjutnya itu prinsip pendidikan Islam. Prinsip pendidikan Islam ini berbasis pada Al-Quran dan hadis dan menjunjung tinggi akhlak dan adab. Nah, selanjutnya yaitu pelaksanaan dalam lembaga pendidikan Islam. Yang pertama yaitu lembaga pendidikan Islam formal, yaitu terkait dengan TK Islam, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah atau perguruan tinggi yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Yang selanjutnya itu kurikulum pengembangan ilmu umum dan keislaman. Selanjutnya itu tenaga pendidik berasal dari latar belakang keilmuan Islam dan umum. Selanjutnya itu lembaga pendidikan non formal. Lembaga pendidikan non formal mencakup pondok pesantren yang fokus pada penguasaan ilmu-ilmu agama. Adapun metode pengajarannya yaitu mentransfer ilmu secara langsung, diskusi ilmiah, serta hafalan tahfiz, ceramah, praktik ibadah, dan pembiasaan akhlak. Adapun peran guru dalam pelaksanaan dalam lembaga pendidikan Islam ini yaitu sebagai pendidik serta pembimbing dan teladan, tidak hanya sebagai pentransfer ilmu, tetapi juga pembentuk karakter dan spiritual siswa. Yang terakhir yaitu adalah evaluasi dan pembinaan. Evaluasi akademik, pembinaan akhlak dilakukan seimbang, dan yang terakhir adalah penilaian mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.